Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas materi prakarya kelas 7. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari materi bab 1 yaitu kerajinan bahan serat. Dan sekarang kita akan membahas materi bab 2 yaitu kerajinan tekstil. Simak videonya sampai selesai ya agar kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran lainnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajinan yang berbahan dasarkan serat alam. Nah, salah satunya di situ ada kerajinan tekstil. Yang akan kita pelajari pada bab kerajinan tekstil ini adalah tentang pengertian tekstil, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang pertama, pengertian tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang, lalu dirajut atau ditenun menjadi kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan tekstil lainnya. Kerajinan tekstil adalah produk yang memanfaatkan bahan baku tekstil yang sudah tersedia dan dikerjakan secara manual. Dihasilkan melalui keterampilan tangan dan alat bantu sederhana dalam jumlah yang terbatas. Di setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan tekstil. Contohnya, kain songket khas Palembang, ulos Medan, dan batik Indonesia. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda, kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Berikut adalah fungsi dari kerajinan tekstil. Yang pertama sebagai fungsi hias, yang kedua sebagai fungsi benda pakai, yang ketiga fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat fungsi simbolik. Kita bahas yang pertama, fungsi penghias. Maksudnya di sini adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Berikut adalah contoh-contoh kerajinan tekstil yang memiliki fungsi sebagai penghias. Ini ada kerajinan yang dari makrame, ada kerajinan dari bekas kain atau kain perca, dan ada juga kerajinan dari gabungan dari kain dan serat makrame. Yang kedua, fungsi benda pakai. Di sini maksudnya kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Nah, ini ada contoh kerajinan makrame yang memiliki fungsi sebagai tas. Ada kerajinan dari makrame yang punya fungsi sebagai hiasan tangan atau gelang. Kemudian di sini ada kerajinan tekstil berupa sweater. Yang ketiga, fungsi kelengkapan spiritual. Di sini maksudnya
Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan fungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Ulos ini adalah kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat, fungsi simbolik. Di sini maksudnya kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan simbolik. Contohnya adalah kain tenun Sindelio dari Nusa Tenggara Timur yang dipercaya sebagai penolak bala. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip kerajinan tekstil. Nah, prinsip kerajinan tekstil ini ada 4. Yang pertama itu ada prinsip keunikan bahan kerajinan. Yang kedua keterampilan tangan. Yang ketiga unsur estetik. Dan keempat unsur hias. Yang pertama kita bahas tentang keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang karang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan di darat memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, batu-batuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lainnya. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam dan bahan buatan, bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, keterampilan tangan. Seseorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Pengrajin tersebut merupakan seseorang profesional yang bekerja secara konsisten dan berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan sebuah karya kerajinan. Jika seorang pengrajin tidak memiliki keterampilan tangan yang mumpuni, tentunya dalam membuat suatu produk kerajinan dia tidak akan berhasil. Yang ketiga, unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan memiliki fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan keberagaman bentuk sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai produk hiasan, baik dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, irama, serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Yang keempat, unsur hias. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hias pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut.
Yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah suatu atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulaman pita. Pembuatan produk kerajinan tekstil yang digunakan dengan kedua teknik tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Karakteristik struktural memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuatnya. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan suatu benda saja. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memahami teknik, pengrajin kerajinan tekstil harus membuat rancangan produk, menyiapkan bahan dan alat, serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai dengan keinginan. Nah, itu tadi adalah materi tentang kerajinan tekstil. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan tekstil. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.